Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Dan sesuai judul ya, video ini video kolaborasi antar teman-teman tech reviewer aliansi kecil. Karena di tahun 2024 ada banyak sekali smartphone baru yang dirilis, baik yang non-resmi maupun yang udah resmi di Indonesia. Entah itu dari pabrikan Cina, pabrikan Korea, atau dari pabrikan Jepang. Kecuali pabrikan Amerika ya, karena tahun ini lagi AFK, ngurusin TKDN. Nah, kira-kira smartphone apa saja nih yang jadi favorit teman-teman aliansi kecil di tahun 2024? Jadi langsung aja mulai dari channel yang pertama. Halo semuanya, bareng Ali di sini. Untuk smartphone favorit aku di tahun 2024 itu ada dua. Kesemuanya itu sebenarnya adalah HP usang. Maklum di sini tuh aku adalah tech antusias yang low budget. Untuk yang pertama, favorit aku adalah Google Pixel 6. Aku tuh suka HP ini murni karena sektor kamera dan UI-nya. Untuk HP dengan harga di bawah 5 juta, kamera dari HP ini masih jadi favorit aku, terutama di sektor fotonya. Fotonya itu 90% sesuai yang aku harapkan. Fotonya itu bagus di semua kondisi pencahayaan. Mau itu daylight, backlight, ataupun lowlight, dia itu udah libas. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan di microstock, HP ini tuh masih sangat mampu. Hampir semua fotonya itu bisa di-approve. Untuk UI-nya sendiri ini tuh mudah banget digunakan. Dia itu smooth, no bloatware ataupun iklan. Sektor lainnya sebenarnya biasa aja, apalagi untuk performa dan manajemen panasnya HP ini bisa dikatakan jelek. Yang kedua di sini tuh adalah iPhone 13. Ini tuh adalah iPhone under 10 juta yang worth it untuk kalian miliki. Ini tuh lebih oke daripada iPhone 12 dan lebih worth it daripada iPhone 14. Apalagi untuk sekarang harganya itu mulai 7 jutaan aja. iPhone ini sendiri masih punya nafas yang panjang, jadi kalian itu bisa pakai HP ini beberapa tahun ke depan. Semua sektor dari HP ini menurut aku bagus asalkan kalian tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Yang paling aku suka dari HP ini adalah perekaman videonya. Ini tuh sangat mendukung untuk aku yang suka bikin konten baik itu di TikTok ataupun di IG. Dan ya, itu dia adalah dua smartphone favorit aku. Setelah ini kita ke tech reviewer yang selanjutnya. HP favoritku di akhir tahun 2024 adalah Infinix Note 40. Tentu HP ini cocok banget masuk list HP terbaik di harga 2 jutaan rupiah. Bahkan kalau kalian belinya secara online, HP ini bisa kalian dapetin dengan harga di bawah 2 jutaan rupiah. Selain itu, buat urusan desain dan juga performa, Note 40 ini punya jaminan update software 2 kali dan juga 3 tahun buat patch security-nya. Tentu ini udah aman banget buat kita pakai jangka panjang. Apalagi buat urusan performa, buat push ML ini enak banget, stabil rata kanan. Baterai juga tergolong awet, ngecas ngebut. Fitur juga melimpah, kayak NFC, punya gyroscope hardware, ada LED RGB. Buat ngojol juga oke banget. Apalagi punya fitur bebas charger dan punya fitur flagship, yaitu punya wireless charger. Buat kameranya juga udah oke banget buat foto ataupun perekaman video karena udah punya sistem stabilisasi. Bahkan buat teman gabut buat nonton YouTube ataupun scroll-scroll TikTok ini udah lancar banget. Layar juga udah adem banget pakai panel AMOLED dan bezelnya juga udah tipis banget. Jadi kelihatan mewahnya buat ponsel di harga 2 jutaan rupiah. Smartphone favorit saya di tahun 2024 ada dua, yaitu iQOO Z9 dan Poco X6 Pro. Untuk alasannya simpel sih, kedua smartphone ini udah sesuai ekspektasi dan kebutuhan saya. Pertama untuk iQOO Z9, HP ini dari awal ngasih impresi yang bagus, bisa saya bilang seimbang di hampir semua sektor. Utamanya di performa dan efisiensi, yang terbilang masih kenceng, performanya stabil, baterainya irit, dan suhunya adem. Tapi emang di atas kertas itu spesifikasinya masih ada yang kurang sih, seperti belum ada OIS dan kamera ultrawide. Cuma selebihnya saya nyaman pakai iQOO Z9, dan gara-gara HP ini juga saya kepengen ganti daily driver ke Vivo V Series di masa mendatang. Kedua, Poco X6 Pro, HP ini udah saya pakai dari bulan Februari tahun ini ya, dan overall saya puas. Walau untuk kameranya itu biasa aja, seiring update HyperOS performanya kena limit, UI-nya banyak iklan, dan build quality-nya tergolong jelek. Bahkan saya juga kena unit gacha Poco X6 Pro, tapi HP mana lagi yang ngasih chipset MediaTek Dimensity 8300 di bawah 4 juta buat harga terkini ya. Jadi jelas target pembeli HP ini orang yang mentingin price to performance. Cuma saya puas sama HP ini karena memorinya gede sih, 512 GB dan sudah UFS 4.0.
Jadi kepake banget buat backup data game besar, semisal mau share ke HP lain. Oke, jadi itulah smartphone favorit saya di tahun 2024. Sekarang lanjut ke tech reviewer berikutnya. Hai, ada gue Erpan dari iBudget Channel. Gue punya smartphone favorit yang bisa jadi preferensi buat kalian. Pertama yang jadi favorit gue adalah iPhone 13. Buat kalian yang pengen ngerasain feel pakai iPhone dengan iOS-nya secara real dan maksimal, iPhone 13 adalah opsi yang paling bagus untuk saat ini. Apalagi dalam sebulan terakhir harganya udah turun jadi 9 juta rupiah. Bahkan di momen-momen tertentu bisa dapat harga yang lebih murah dengan memanfaatkan voucher dari e-commerce. Dengan chipset A15 Bionic, skor Antutu yang didapat masih cukup tinggi di atas 1 jutaan. Dengan demikian, mau ngapain aja udah pasti jos dan lancar. Perekaman video juga menjadi salah satu nilai jualnya. iPhone 13 jadi salah satu smartphone dengan kualitas perekaman video yang sangat bagus. Terlebih, iPhone 13 juga udah punya fitur Cinematic Mode yang bisa ngasih kesan profesional saat kalian rekam video, baik dari kamera depan maupun dari kamera belakangnya. Berikutnya untuk Android ada Samsung Galaxy A55. Bagi gua Galaxy A55 ini opsi yang paling aman. Aman buat berbagai skenario harian. Buat ngegame lancar, mau foto-foto atau rekam video hasilnya bagus, main sosmed atau nonton video streaming juga nyaman banget. Aman buat sistem operasinya yang dapat update panjang selama 4 tahun. Aman dengan adanya Knockvault bikin proteksi data lebih tebal. Aman juga dari gengsi di tongkrongan. Looknya mewah dan material bodinya pun kokoh. Dengan ngeluarin duit 45 jutaan, kita bisa dapetin itu semua di Galaxy A55. Tapi kalau kalian ngerasa Galaxy A55 harganya nggak masuk di budget, opsi lebih murah yang gua suka dan bisa jadi pilihan kalian adalah Infinix Note 40. Cukup dengan duit 2 jutaan doang, kita bisa dapat smartphone paling lengkap fiturnya dan lengkap juga aksesorisnya. Oke, selanjutnya giliran saya Anas dari channel MA Tech. Smartphone favorit saya di tahun 2024 adalah Tecno Pova 6, HP gaming dengan budget minimal, spek maksimal. Nah, HP ini udah saya gunakan sebagai HP kedua menemani HP utama saya Vivo X100. Alasan utama kenapa HP ini bisa jadi favorit jelas price to performance, apalagi dengan harga baru sekarang yang udah di bawah 2 juta. Kalau kalian pinter-pinter nyari di marketplace dengan menggunakan potongan voucher, lumayan turun banyak dibanding pas pertama keluar 2,6 jutaan. Dari sisi dapur pacu sebenarnya udah masuk standar ya di harga sekelasnya, pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, pilihan chipset terbaik di range harganya. Walaupun ada yang lebih baru Helio G100, tapi sebenarnya performa kedua prosesor tersebut sama aja. Dan memang dalam keseharian HP ini malah jadi HP utama buat ngegame dibanding Vivo X100 saya. Karena game yang saya sering mainin itu cuma Mobile Legends. HP ini udah sangat cukup. Di settingan rata kanan Ultra 90 fps dapat rata-rata 86 fps. Apalagi daya tahan baterai HP ini tuh awet karena punya kapasitas gede 6000 mAh ditambah fast charge-nya itu kenceng di kelas harganya yaitu 70 watt. Dimana rata-rata di kelas harganya 5000 mAh fast charging mentok 45 watt. Alasan lain punya beberapa fitur yang di zaman sekarang udah mulai dihilangin, tapi di HP ini tuh masih dipertahanin. Ada lubang cek audio 3,5 mm, punya slot micro SD dan bonus infrared blaster. Untuk layar juga udah mantep, bezelnya tipis simetris, Full HD Plus AMOLED 120Hz, kecerahan maksimal 1300 nits. Terus untuk kamera juga termasuk bagus ya, meskipun ini HP gaming. Kamera belakang 108 megapiksel, depan 32 megapiksel, dimana untuk video depan belakang ada stabilisasi AIS. Oke, itu adalah smartphone favorit versi MA Tech di tahun 2024. Dan di awal tahun 2025 sepertinya masih menjadi terfavorit. Oke, untuk HP favorit aku selama tahun 2024 ini ada dua, yaitu Itel RS4 dan Infinix Hot 50 Pro Plus. Nah, yang pertama Itel RS4. Menurut aku ini adalah salah satu HP terbaik di harga 1 jutaan ya, terutama buat kalian yang nyari performa untuk main game. Karena HP ini udah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang biasanya dipakai di HP harga 2 jutaan. Dan HP ini juga didukung dengan adanya giroskop hardware yang jarang banget ada di HP harga 1 jutaan. Untuk sektor lainnya juga udah cukup oke ya,
mulai dari layarnya yang udah di 120Hz, ada NFC, udah stereo speaker, chargingnya juga ngebut di 45 watt, dan perekaman videonya ada stabilizernya yang bikin videonya ini cukup stabil. Kemudian yang kedua yaitu Infinix Hot 50 Pro Plus. Nah, HP ini aku suka karena desainnya yang bagus banget guys ya. Kemudian untuk build quality-nya juga cukup oke dengan body yang tipis banget di 6,8 mm. Dan layarnya ini udah curved display AMOLED di 120Hz yang bikin tampilannya ini menjadi mewah banget cuy, gak kerasa seperti HP 2 jutaan. Speknya juga masih cukup oke ya, udah menggunakan MediaTek Helio G100 yang bisa main PUBG di settingan smooth extreme di 60 fps dengan gyroscope hardware ya, ini mantap banget. Kamera 50 megapikselnya juga cukup oke, serta perekaman videonya ada stabilizernya, dan baterainya ini awet banget, bisa sampai SOT di 8 jam setengahan, mantap. HP ini cocok banget buat kalian yang nyari HP dengan tampilan yang mewah di harga 2 jutaan tapi dengan spesifikasi yang masih cukup oke di kelas HP harga 2 jutaan. Kekurangannya paling di bagian kameranya sih yang nggak ada ultrawide-nya, dan juga haptic feedbacknya ini yang masih kasar. Nah, itulah deretan smartphone favorit teman-teman tech reviewer aliansi kecil edisi tahun 2024. Kalau versi teman-teman, smartphone apa saja nih yang jadi favorit kalian di tahun ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jadi sampai jumpa di video kolaborasi berikutnya.